Sobat Kongres, saat ini tamu saya adalah Pak Ngadiso. Beliau Kapten Ngadiso, menjadi kepala staf Garnisun ya. Di Pasiop, Pasiop, Perwira Operasi. Ya, di Garnisun Cimahi. Kebetulan beliau adalah beliau asalnya itu satu kampung dengan saya, Sobat Kongres. Jadi di Perbun. Saya desanya Sidogede, Pak Ngadiso itu Merden. dari Merden. Ternyata pada saat ngobrol juga Pak Ngadiso dulu untuk menempuh sekolah juga sulit karena dagang kayu bakar dari kampungnya ke kota. Itu ceritanya gimana dulu pada saat sekolah? Katanya dagang apa itu dulu? Ceritanya begini, Pak Haji. Saya terus terang ke orang tua saya dibilang ya paling miskin lah. Karena apa? 7 bersaudara. Tapi saya anak keberapa? Anak kedua. Yang meninggal 1, yang pertama sekarang sudah purnawirawan mayor polisi. Sekarang sudah pur. Kakak itu? Ya, kakak kandung. Kedua saya, ketiga meninggal, yang keempat Sersan Mayor Wagianto S1 Akper sudah di distira dinasnya. Keempatnya Wagianto, kelimanya adik saya ipar yang dapat Minfet Kodam, udah pensiun. Terus adiknya lagi Ponimin, sekarang di Koramil Perembun. Jadi dulu waktu Sersan 2 dari Letnan Merah, Prada gitu. Kalau Prada Letnan Merah kan gitu. Kalau di sini Letnan Kuning kan gitu. Letnan Merah. Iya. Prada. Jadi Letnan 2 dipanggilnya Letnan Merah kan gitu. Kalau Akabri berarti intinya Letnan Kuning kan gitu. Kalau orang kampung kan tidak tahu letnan, tidak tahu, yang penting tentaraan gitu. Perjuangan ya selama bapak saya sakit. Kan begini, itu kan termasuk pada sukses itu ya. Alhamdulillah. Itu orang tua kaya atau bagaimana? Kok bisa kakak bisa jadi mayor polisi, Pak Ngadiso bisa jadi kapten? Ini gimana ceritanya? Ceritanya begini, kalau orang tua saya petani, tapi petani pas-pasan. Jadi intinya itu semangat berdoa, tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu, berbagi dengan lingkungan baik. Makanya hasilnya ini. Dulu SD di mana, Pak? SD saya di Merden. SMP? SMP-nya di Merden PGRI. Karena kenapa saya swasta? Kalau masuk negeri biayanya gede, nggak mampu. Jadi malah mahal mahal negeri saat itu. Betul. SD di Merden, SMP Merden, SMA di mana? SMA di Sarbini. Perembun. Karena apa saya milih swasta? Karena apa? Pagi saya macul. Pagi macul, nah sore ngikat kayu bakar untuk biaya hidup ya adik-adik saya, terus untuk biaya SPP semua saya sendiri yang mencari. Kan Pak Ngadiso usia sekolah, kok masih cari tambahan, cari cari duit lah istilahnya. Orang tua gimana? Apakah tidak mampu mencukupi itu saat itu? Kalau orang tua memang tidak mampu, namanya 7 bersaudara harus menghidupin, mana biaya makan, biaya ini. Telur 1 aja dibagi 7. Jadi bikin piring 1 sampai 7 diderek, ini si A, si B, si C. Nah, jadi orang tua bapak hanya sebatas untuk kasih makan, tapi untuk sekolah mungkin sulit. Jadi untuk sekolah Pak Ngadiso itu harus berjuang sendiri. Sampai saya saat tamat, saya proyek Perembun sampai Bendungan, saya ikut ngaspal jalan 2 bulan. Proyek tahun berapa itu? Tahun 83. 83. Oh. 83. Saya proyek 2 bulan. Jadi untuk sekolah SMP SMA untuk bayaran SPP lah, beli seragam, beli buku itu dari cari sendiri. Betul. Itu dari apa aja? Untuk mendapatkan uang itu saat itu. Penghasilan itu saya harus 8 kali jual kayu. 8 kali, yang 4 kali untuk biaya SPP dengan buku. Kayu apa itu? Kayu bakar. Jadi carinya di Merden? Iya, dijualnya di Perembun sampai ke Tawinangun. Pakai apa itu dari Merden? Pakai sepeda Roel. Dari Merden ke Perembun jaraknya? Jaraknya 15 kilo. Kalau sepeda itu berapa lama itu? Sepeda sekitar ya setengah jam.
Lumayan juga. Ya, jadi berangkat tempat. Ngebosnya sambil bawa kayu bakar. Ya, di belakang. Jadi mancung plus ini. Jadi zaman dulu itu harganya kalau dengan mancung itu 10.000. Nah, saya harus bayar SPP 4.000 sebulan. Makanya saya harus jual kayu sebulan harus 4 kali. 8 kali, yang 4 kali untuk biaya SPP, yang 4 kali itu untuk beli asen sama itu di Citagede itu. Saat itu melakukan itu menjadi sebuah beban atau dinikmati? Saya nikmatin, tidak pernah ngeluh. Untuk oke, itu jadi dinikmati. Untuk teman-teman yang seusia Pak Ngadiso, teman-teman sekolah itu melakukan hal sama atau hanya Pak Ngadiso sendiri saat itu? Hanya saya sendiri karena dia kan anaknya orang mampu. Kalau saya kan anaknya saudaranya banyak tidak mampu. Makanya saya harus berjuang bagaimana caranya saya harus lebih maju daripada teman-teman. Tahu nggak teman SMA pada saat sekolah di Sarbini bahwa Pak Ngadiso untuk bisa sekolah itu jualan gini, tahu nggak mereka? Saya tahu, teman-teman tahu, ada yang tahu. Banyak yang tahu. Kalau perempuan saya terus terang aja nyuri-nyuri malu kan gitu. Ada rasa minder nggak? Teman-teman sekolah dia enak, pulang sekolah mungkin pada belajar kelompok, main. Pak Ngadiso harus cari kayu bakar untuk dijual. Malu nggak? Kalau malu saya tidak, tapi kalau ketemu perempuan jujur aja saya tidak gengsi ada. Gitu. Ada. Kalau dengan perempuan, ayo, gitu. Kalau laki-laki mah nggak, cuek. No problem. Tapi ya yang ketemu bagus kan gitu. Pernah ada nggak yang ini, ngecek saat itu? Ada. Ada ini ya bukan ngecek. Jadi Pak Ngadiso kok mauan gitu ya. Habis nggak ada lagi jalan memang itu di. Orang tua saya berbicara begini, kowe nek golet pangan sing halal, kok ketemu nang akhirnya kepenak. Nah itu. Nah jadi bahasa Indonesianya kalau carilah rezeki yang halal, insya Allah akan berkah. Gitu. Dari SMA Sarbini lulus langsung merantau ke Jambi saya. Ke Jambi saya ikut Kolonel DRS Saipul Arsad, Kapolres Jambi karena kakak saya ada di situ. Maksudnya ngikut gimana? Yang ngikut numpang, ngikutin kakak saya yang jadi sersan polisi. Oh iya, kakak jadi anggota, otomatis ikut kakak. Betul. Jadi ajudan tuh. Iya, kalau itu kakak saya langsung saya ditarik lah jadi ajudan rumah, ajudan kantor. Iya. Bantu-bantu lah. Ya, usia berarti 19 tahun mungkin. 19 tahun. Lulus SMA. Tamat ya. Ke Bandung Cimahi pada saat daftar tentara tahun berapa? Tahun 8788. 87, 88. Ya, 89 baru saya bisa diterima pendidikan dilantik 90. Itu pada saat daftar sampai bisa diterima perjuangannya gimana, Pak Ngadiso? Perjuangannya saya kan dijanjiin dulu di Jambi ikut Kapolres. Kapolresnya pindah ke Palembang. Palembang saya daftar Taruna. Taruna bawanya mobil kemana-mana. Daftar TNI tapi tarunanya. Oh, daftar oh iya. Akmil. Akabri dulu ya. Akabri ya. Sama keajendamnya Tri Sucipto. Jadi pertama daftar tentara tuh ke Akabri. Betul. Diterima nggak saat itu? Gagal. Saya bilang ke Pak DRS Saipul Arsad, kalau Pak DRS Saipul Arsad tidak mau membantu, ya sudah, saya Bintaranya. Kalau Bintara tidak masuk, ya saya akan pulang ke kampung gitu. Nah, udah gitu, saya daftar lagi Bintara, gugur lagi. Berarti bapak saya tidak ada istilahnya membantu kan gitu, hanya kasih mobil cik ke sana. Akhirnya saya terus terang, saya selalu mendekatkan diri sama Allah lewat Ustadz di sana. Ada orang Kebumen itu di sana terkenal. Saya puasa 3 hari mutih, Rebu, Kemis, Jumat, Kliwon. Setelah itu kamu akan jadi tentara tapi di tanah Jawa bukan di tanah Sumatera gitu. Oh, saat itu daftarnya dari Jambi ya? Jambi. Palembang nggak masuk daftar pindah ke Jawa, balik dari mana tuh, dari Jawa dulu? Di Jawa langsung pindah ke Bandung. Daftar diterima di Acendam 3 Siliwangi. Jadi diterima tentara di Bandung Tamtama. Jadi strip 1 tadi Letnan Merah. Alhamdulillah jadi Letnan Merah.
terus Pratu saya nikah. Kenapa nikah cepat-cepat? Karena apa? Karena saya pangkat terendah dunia, komandan. Jadi saya ingin punya anak gede sama si Dinas. Bismillah. Di samping itu dapat 2 restu kedua orang tua, baik orang tua calon maupun orang tua saya. Oh ya udah, kata Kak Jendamnya, Pak Suyono langsung tanda tangan. Sudah gitu, alhamdulillah adik saya langsung setelah saya nikah. Dari masuk tentara 87. 90. Daftar tentara 90. Siap. Menjadi tamtama. Pada saat Caba Bintara tahun berapa? Nah, masuk Caba saya tahun 99. 9 tahun menjadi tamtama sudah daftar Caba. 35 orang yang lulus hanya saya sendiri. Itu faktor apa menurut Pak Adi? Ya, kalau menurut saya itu faktor ya dari satu, saya hidupnya tidak pernah mengeluh, tidak pernah ngelihat istilahnya sudon ke orang lain. Saya apapun ikhlas lah. Ya ikhlas. Jadi ikhlas, semangat dan tidak bersudon ke orang lain. Alhamdulillah saya yaitu istilahnya tirakat. Sunan Kalijaga, Rebo, Kamis, Jumat, Kliwon, saya selalu puasa saum mutih gitu. Jadi sebelum ini orang lain tewas, saya alhamdulillah lulus sendiri. Tahun 2000 sudah jadi Bintara. Secapa. Ya kan tahun 2000 sudah jadi Bintara. Siap. Ke perwira secapanya tahun kapan? Saya perwiranya tahun 2012 masuk pendidikan. Menjadi Bintara tahun 12 tahun ya? Siap. Tahun 2012 masuk pendidikan. Pendidikan menjadi letnan beneran yang kuning. Siap, yang kuning. Yang kuning. Iya. Tadinya kan letnan merah. Sekarang alhamdulillah letnan. Sekarang balok 1 kuning. Siap. Itu kan menjadi sebuah perjuangan. Saat ini anak berapa Pak Adiso? Siap, anak saya 3. Yang pertama, alhamdulillah, namanya Nur Muhammad Taufik, sudah sarjana teknik industri di Unisba. Sudah bekerja di Jakarta, sekarang pindah, udah 4 tahun di metrologi Pemkot. Jadi mudah-mudahan tahun ini, karena Pangatiana sudah diangkat jadi wali kota, saya minta bantuannya biar diangkat. Karena ada kalau ada pegawai negeri ada 2 jalur. Jalur yang ini khusus dan jalur P3K. Statusnya P3K itu sama dengan pegawai negeri, hanya tidak dapat pensiun. Nah ini kalau nggak September, Oktober, insya Allah ada tes. Nah berkas sudah saya ini kan udah 4 tahun perjuangan. Insya Allah diterima. Yang kedua apa? Yang kedua, alhamdulillah Bintara Kesehatan TNI AU tahun 2016 sudah tamat. Tahun ini insya Allah jadi di Halim di mana tuh? Di Halim. Sudah dinas di Halim. Tahun ini insya Allah D3 Akper disekolahkan sama Angkatan Udara. Kalau yang demi perawatan. Ya, yang ketiga karena dulu saya pernah ditepuk sama Kak Jendam, saya nggak masuk, makanya anak saya yang ketiga namanya Tri Sucipto. Dulu Pak Kak Jendam Sriwijaya, makanya anak saya alhamdulillah saya tidak masuk Akmil, tapi alhamdulillah anak yang ketiga bisa masuk Taruna 2021. Mimpi apa itu? Ya, anak Pak Adisa bisa masuk Akmil menjadi Taruna. Saya terus terang saya siapkan dari mulai fisiknya, larinya 7 keliling lebih. Rank stocknya 20, orang yang lain rata-rata antara 17-16 rank stock ya. Itu dilatih secara fisik. Secara umum kalau rank stock hanya berapa? Hanya rata-rata 15. Kalau anak saya 20. 20 pun masih bisa ngangkat lagi. Padahal kalau 18 pun udah 100 nilainya. Nah, psikologinya kita siapkan, dilatih benar. Akademiknya saya kursuskan. Bahasa Inggrisnya saya kursus. Jadi anak tidak ada yang nganggur sedikit pun. Kalau nganggur karena mamahnya jualan gas, suruh ngirim gas. Sampai sekarang bagi Taruna pun kalau memang nganggur ada kiriman gas kirim. Suruh ngirim. Iya, jadi tidak ada
ini. Ini Tidak Pak ada. Adiso, kan kita ada image persepsi ya. Kalau masuk Taruna itu pakai ini, ya duit lah. Pak Adiso sendiri gimana? Kalau saya siapkan anaknya, terus terang doa kedua orang tua selagi saya mampu sehat, alhamdulillah. Selagi anak seleksi dari mulai seleksi, misalkan Senin, Selasa, Rabu sampai Minggu, ya itu saya puasa saum karena kita punya Allah. Cuma Allah we kan gitu, anak udah siapkan. Ya kalau mengenai duit relatif saya nggak akan mau uang juga kan nggak jaminan kalau udah pakai masuk pusat. Ya kalau akademiknya nggak lulus, ya nggak lulus. Berarti intinya kalau masuk Taruna itu pertama fisik, kedua akademik ya? Akademik, psikologi. Tiga-tiganya itu. 3 ya? Iya. Fisik, akademik, psikologi. Jadi pertama kesehatan harus sehat benar-benar. Ya. Fisik lah, fisik. Ya, fisik. Fisiknya harus sehat. Akademiknya bagus, IQ-nya bagus, psikologinya bagus, mentalnya juga harus bagus. Selanjutnya pasrah ya. Nah, pasrah. Ikhlas Jadi kita lah. pasrah. Jadi selama itu ya saya tirakat dan mau berangkat tes pun kita doain berdua, saya sama istri saya. Dengan ikhlas, dengan ini pasrah, minta ridho Allah, minta syafaat Rasul. Kuncinya hidup itu hanya ridho Allah dengan syafaat Rasul. Itu dunia wal akhirah akan aman. Betul. Karena Nah, alhamdulillah kita lakukan. Hidup itu ingin ridho dari Allah dan syafaat dari Nabi. Ya. Berarti Kongres barusan Bang Adiso, selama ini kita ada persepsi bahwa masuk Akmil itu harus nyogok gini-gini, ternyata Pak Adiso sudah membuktikan. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin anaknya masuk Akmil berarti harus dipersiapkan pertama adalah fisiknya, kesehatan, ya fisik oke, sehat. Kedua akademik harus pintar, kedua psikologi, ya itu ya, mental udah pasti. Jadi kalau seandainya belum apa-apa udah pegang duit berarti anaknya nggak siap. Mungkin begitu ya Pak Adiso. Betul, ya. Nah, makanya hidup itu kuncinya satu sehat, dua kuat. Ya. Kuat menghadapi apa saja, mau ngadapin kawan, menghadapin tes, nah kuat segala macam, ibadahnya harus kuat. Yang ketiga berkah, yang keempat ya harapan kita semua bahagia. Nah hidup itu ada yang harapan manusia yang utuh adalah ada 4, 1 sehat, 2 kuat, ketiga berkah, keempatnya ya bahagia. Ini sudah 20 menit Bang Adiso. Siap. Jadi saya ingin terakhir ya kesimpulan dari perbincangan kita yang berawal dari Bang Adiso dari kampung mungkin hidupnya prihatin, kerja keras, masuk tentara, tamtama, bisa bintara dan juga sekarang perwira sampai anak bisa jadi taruna. Kesimpulan semuanya dari kehidupan ini menurut Bang Adiso itu apa? Kesimpulannya hidup itu satu, kita berbuat ikhlas, kedua harus semangat tanpa mengeluh, jangan seudon ke orang lain, minta ridho Allah dan minta syafaat Rasul, itu saja. Oke, terima kasih Bang Adiso. Siap. Bincang-bincangnya nanti ini kita masukin YouTube, semoga menginspirasi bagi semuanya yang lihat tayangan ini ya. Siap. Kalau seandainya ini menginspirasi, sebuah menjadi wawasan, menjadi ilmu, dan diikuti oleh orang lain, insya Allah ini menjadi sebuah ilmu yang bermanfaat. Amin. Amin. Demikian Sobat Kongres, terima kasih dan sampai jumpa. Siap. Siap, Dan? Terima kasih. Bos.